Tangannya pakai putih banget, bener. Pakai skincare apa sih? Nah, hari ini kita kedatangan anak viral yang hebat sekali, yang sangat menginspirasi kita semua. Siapa sih? Kita lihat lagi tayangan ini dia. Manis, kisah inspirasional datang dari anak asal Makassar, Reski. Memiliki keterbatasan pada tubuhnya gak bikin semangat Reski luntur untuk belajar. Bersama sahabatnya Marwah, mereka berdua berhasil menarik perhatian warganet karena ketulusan pertemanan mereka. Warganet dibikin haru karena kisah perbedaan yang mereka miliki tidak jadi penghalang untuk saling melengkapi satu sama lain. Penasaran dengan cerita mereka? Saksikan selengkapnya hanya di Obrolan Manis Hits. Dan langsung kita panggil ini dia, Reski dan Marwah. Dia malu. Dia lagi mau bercanda sama temennya. Iya, lagi lari-larian. Kejar-kejaran. Dia malu. Siapa namanya tadi? Coba Kak Ruben panggil lagi ya, sekali lagi ya. Reski dan Marwah. Duduk di mana? Nonton. Ada HP. Bisa. Ada. Ayo kita main HP. Apa? Bapak. Ada di atas. Hai Reski. Ini ada. Hai Reski. Ada HP-nya dia cari. Aduh, nggak mungkin ya. Oh, dia nyari handphone. Reski. Oh, tuh Bapak. Ini yang ini. HP-nya minta tolong, HP-nya saja. Bapak masuk aja Pak. Ini Reski dan Marwah ini dari Makassar. Iya. Dari Makassar. Bapak boleh silakan duduk. Ini temennya. Mungkin Reski di sini ya. Bapak. Ayo HP-nya. Bapak, Reski katanya minta HP. Video Reski dan Marwah ini viral. Banyak menyita perhatian dari netizen ya. Kita punya tayangannya dulu. Ini dia. Ini HP. Emang Reski dan Marwah ini kelas berapa sih? Kelas 1 SD. Di SD mana? SD Impres Salutoa namanya. Oh, SD Impres Salutoa. Nah, ini video ini ya tersebar viral ya karena banyak menyita perhatian dari netizen pastinya. Nah, Reski dan Marwah ini satu kelas berarti? Satu kelas. Oh. Kalau Reski ini sekolah diantar berarti? Diantar sama kakaknya. Pakai motor itu. Kayak apa? Duduk di depan, dibonceng. Nah, ada usus itu dibikinkan sama bapaknya. Pakai motor yang gigi, baru ada kayu ditaruh depan, disimpan. Oke. Nah, ini kalau kita bisa lihat bagaimana Reski dan juga Marwah ini kan videonya viral nih. Ibu tahu ini videonya viral? Sebelumnya itu nanti itu yang viral kan, tapi banyak sekali nih masuk yang nonton. Iya. Terus saya lihat saya buka Google buka ini, akhirnya banyak yang ke sekolah, malah ada dari TVRI di Makassar dulu awalnya, sampai dari pokoknya di mana-mana lah sudah masuk. Nah, Marwah, ini Marwah juga sebagai seorang sahabat ini cukup banyak yang support ya, banyak yang sayang. Marwah ini seneng nggak temenan sama Reski? Senang. Ya. Jadi Marwah itu tadi suapin Reski? Iya. Makan? Iya. Sering ya? Iya. Oke. Nah, itu memang karena Marwah mau sendiri yang suapin? Iya. Tanpa disuruh berarti ya? Enggak? Iya. Berarti Kita tulus ya, sayangnya Marwah ya sama Reski. Karena saya sendiri langsung video, kenapa ini anak bisa-bisanya dia sampai? Saya tanya,
jangan, nggak usah disuapi karena supaya sambil dia belajar makan. Kasihan Bu, lagian banyak yang terbuang kalau dia yang makan sendiri. Itu, tapi caranya waktu dia Reski, makan itu susu nggak? Reski mau susu? dia apa? Kayak dia ajar begitu, dia kasih begini. Bener-bener disuapin Iya. gitu ya sama Marwah. Sama-sama. Oke. Papa bukain Pak. Reski Reski tuh suka minum susu. Reski dia. suka minum susu ya? Minum susu. Oh iya. Rasa coklat. Iya. Iya ya. Itu main apa? Rasa coklat. Reski juga senang main skateboard ya? Katanya ya? Iya. 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 Tapi kalau Reski ini anak keberapa sih Ibu? Anak keempat dari 4 bersaudara. Terakhir emang. Terakhir. Oke. Nah, ini Reski, Nggak usah dibuka Marwah. Lakbannya nggak usah dibuka. Reski, Nggak usah. Langsung ditusuk aja nak. Reski. Reski, Oh, dia lagi asik minum susu. Dia lagi. Kita dulu ya Kak. Reski, acuh sekali. Kenapa Reski? Reski. Dipanggil sama Dia lagi kakak, fokus. Ma. Ayo, Dia lagi fokus dia. Bisa fokus. Tapi kalau Reski pernah nggak cerita ke Mama dia senang banget punya sahabat yang baik gitu? Oh, Reski tuh kalau di sekolahnya semua temannya suka. Bukan hanya Marwah, tapi Marwah yang paling dekat. Marwah yang paling dekat di antara teman-temannya semua. Marwah, Coba Marwah. Kak Ruben pengen tahu deh, kenapa Marwah selalu bantu Reski? Kasihan. Kasihan. Kasih. Jadi kalau istirahat apa Marwah pasti nemenin Reski gitu ya? Iya. 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 Sayang nggak sama Reski? Sayang. Sayang ya. Jadi dari kecil Marwah sudah punya rasa empati dan peduli, itu luar biasa sekali. Ini salam buat orang tuanya Marwah ya yang hebat membesarkan anak. Kembali. Reski. Reski coba Mak, ayo itu ditanya. Reski. Seneng nggak? Hai, jangan. Reski, seneng nggak punya sahabat Marwah? Ditanya. Reski seneng nggak punya sahabat kayak Marwah? Halo, Reski. Kenapa ditanya begini nak? Oh lagi minum susu. Kata dia jangan ganggu dulu, lagi nyusun ya, enak banget. Aku ada artikel dulu gitu. Aku ada artikel dulu. Mana artikelnya? Silakan. Kisah hidup Reski yang hanya tinggal bersama sang ayah. Oh, jadi hanya tinggal bersama ayah. Sama ada kakaknya juga. Kakaknya Ini berarti ayahnya Reski. iya, Kalau ibunya? meninggal. Oke. Sudah meninggal pas setelah melahirkan atau? Enggak, Reski waktu itu umur 5 tahun. Dan sekarang sudah hampir 7 tahun. Oke. Bapak, ini sejak kapan tinggal hanya sama Reski? Berdua aja, tinggal berdua? Iya, mulai bulan Enggak, mulai lahir. Ini bapaknya kurang bahasanya. Oh, bahasa ya. Ya, jadi itu waktu awalnya kan dari lahir dia sama bapaknya terus. Karena nih bapaknya kuli bangunan. Nah, tapi mamanya itu waktu mempunyai penyakit diabetes. Tapi itulah penyebabnya. Tapi dia enggak tahu kalau dia hamil katanya. Jadi dia konsumsi obat. Mungkin akibat obat-obat yang kelebihan akhirnya anak ini begini. Oke. Nah berarti sekarang Bapak, ayah ini kerja apa? tidak. Ya, Jaga Reski aja. Iya, jaga Reski. Untuk keseharian bagaimana? Untuk Dari kalau ada orang kasihan sama dia, dapat dari kakaknya juga. Kalau ada kirigamnya dari kakaknya. kakaknya yang kasih. kakaknya yang kerja. Jadi kakaknya Reski yang kerja. Iya, kakaknya yang kerja. Ini udah ya ditinggal mamanya di usia 5 tahun, berarti Reski juga sudah paham betul ya kenal mamanya. Masih sering tanya mamanya dia? Iya. Masih kangen sama mamanya? Sering. Sirim. Apa yang sering Reski tanya tentang mamanya? Reski, Reski.
Apa di itu kuburannya mamanya itu awalnya itu kan dia ndak tinggal di kampung sekampung dengan saya sebelumnya, tapi karena mamanya sakit dipanggil sama saudaranya bapaknya, terus di sana dia sakit sampai meninggal berapa hari itu. Tapi ini anak ndak mau pindah, ndak mau ke tempatnya yang rumahnya yang dulu. Dia mau bangun di situ di dekat kuburan mamanya, supaya katanya mamanya ada yang temani. Dia cerita. Akhirnya jadi sekarang bapak bangunin di situ. Iya, kuburannya mamanya di belakang rumahnya. Jadi kuburan mamanya di belakang rumahnya ya. Oke, baik. Nah, nggak apa-apa udah biar Reski main dulu dia ya. Nah, siang hari ini juga kita kedatangan pasangan yang pantang menyerah dan berujung bahagia. Kita panggil ini dia, Babe Cabita dan Zul Fatih. Babe. Siap. Oh, silakan, Non. Oke, Babe Zulfati, terima kasih sudah hadir ke Brownies ya. Siap. Nah, Babe Cabita ini sempat terpikir meninggal. Aku punya artikelnya dulu, coba kita lihat ya. Ini. Idap anemia aplastik, Babe Cabita sempat terpikir akan meninggal. Kan meninggal. Jadi apa sih Kak sakit kemarin? Anemia plastik, Itu apa, Kak? penyakit. Nah, iya tahu, maksudnya penyakit yang seperti apa yang diserang, penyebabnya apa? Gitu. Anemia itu kan darah. Kekurangan darah. Nah, kekurangan darah. Plastik itu lebih kurangnya kayak butuh operasi plastik ya, bukan? Si Babe. Jadi anemia plastik itu katanya sih penyakit langka katanya. Nah, cuman itu penyebabnya adalah autoimun. Oke. Jadi kalau imun orang yang normal itu kan dia melindungi diri kita dari Ya, penyakit. betul. Nah kalau imun aku malah nyerang tubuh aku sendiri. Malah dia sama tubuh aku aja jijik gitu. Jadi nyerang sendiri gitu. Canda aja, Iya. Jadi dia imunnya tuh nyerang tubuh aku sendiri. Makanya aku harus minum obat yang melemahkan imun. Sekarang kebalikannya. Jadi kalau orang harus imunnya supaya kuat, kalau aku imunnya makin turun makin bagus gitu. Imunnya imun suri. Dimun. Lagian dia bercanda, gue bukan bercanda. Tapi sekarang secara kondisi udah oke. Sudah sehat. Sudah sehat ya. Nah, berarti konsumsi obat yang memang harus terus. Harus terus. Itu minumnya sehari 3 kali gitu. Jadi kalau nggak minum obat Berarti kalau sehari 3 kali, pagi, siang, malam gitu ya? Iya betul. Iya, betul. Ya percuma, sih. ini dia duluan nih, Iya, nggak gua nanya. lu juga duluan. Gua nanya dia serius, dia duluan. Nah, Tapi kadang-kadang maghrib boleh ya kita ya? Maghrib boleh sih. Yuk, Be, maghrib. yuk lanjut bebas, yuk, Be. bebas. Lanjut, Be. nah, kalau dari Fatih sendiri nih, ya saat ini nih, wah, Ini yang diserang apa, Be? Maksudnya pada saat sebelum ketahuan badan berasa lemah atau bagaimana, Be? Ciri-cirinya tuh gimana, Be? Oh ini kenapa itu mau masuk kayak gua itu ceritanya kepala tuh pusing terus, malam nggak bisa tidur. Oke. Jadi mau di ronsen apakah ada sesuatu di Ya. kepala gitu Ya. kan nggak kelihatan nih Ya. di rambut. Jadi dimasukin ke dalam apa sih namanya nih? CT scan X-ray, bukan sih? X-ray. Iya, MRI. 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 Ternyata aman kepalanya. Karena kosong nggak ada isinya kan? Bercanda. Dari tadi awal kita nanya serius, dia jawabnya bercanda. Terus Tapi ini ternyata serius begitu loh, ini dicek. serius loh, memang bahaya loh itu. Ya iya, awas lo ya bercanda, awas lo ya. Bercanda. Padahal penyakitnya serius loh, ini bahaya loh, ini penyakitnya langka. lu yang duluan ya. Itu yang bercanda. Babe, lu jangan suka balikin ya, lu jangan tadi bercanda lo. Tapi gini, udah istrinya aja nih yang bener deh. Iya, iya, benar. Nah, tapi kalau dari Fatih sendiri nih, mendampingi Babe ini pada saat kemarin tuh seperti apa sih?
Jadi itu kan awal masa kritisnya itu seminggu pertama masuk RS karena dia ada namanya BMP, kayak dicek gitu di sumsum tulang belakangnya tuh ada apa sebenarnya. Karena dokter vonisnya waktu itu kayak leukemia, mengarahnya kelainan darahnya itu kan. Terus 5 hari itu karena belum tahu penyakitnya apa, jadi obatnya belum tahu nih apa, cuma dikasih penurun demam dari infus. Itu 2 jam sekali naik tuh panasnya 39, 40, menggigil, nanti turun lagi sampai hasil itu keluar. Jadi ada 5 hari itu setiap hari dicek darahnya setiap pagi. Dan itu tuh yang buat awalnya kan DBD, tapi di dokternya tuh curiga kenapa bukan DBD. DBD itu trombosit doang katanya yang turun. Ini dia semua, jadi kayak leukosit, darah putih, darah merah, trombosit semuanya turun. Sampai hari ke-6 itu nggak bisa masuk transfusi darah sama trombosit karena dia demam, nggak boleh. Jadi yang buat kritisnya itu kritisnya itu nggak bisa masuk darah, tapi karena dia masih demam, kita juga nggak tahu nih obatnya apa karena hasilnya belum keluar gitu. Darah juga habis di mana-mana waktu itu itu ya? Trombositnya habis, jadi dia harus di booster trombositnya yang kayak lebih bagusnya lagi lah gitu, kayak 10 orang pendonor diisi plasma yang warna kuning. Iya, kayak Nah, apresis itu. gitu. Nah, jadi tuh sampai itu tuh dia tiap hari turun. Jadi pernah tuh di hari terakhir itu aku dipanggil sama dokter tuh ke ruangan. Ini udah serius, ini serius. Ini dia HB-nya 6. HB-nya 6, trombositnya kan normal manusia itu 150-an, babe itu di 12.000. Jauh banget. 12.000. Itu udah nego tuh ya, 12.000. Iya sih. Udah tuh, bercanda lagi. Terus leukositnya sampai 0. Tapi darah putih aku 0. Jadi dia nggak punya Makanya waktu itu pertahanan hitam tubuh. kali. Bukan bang. Bukan. Aduh. Darah putih. Mas, diam deh mas nih. Jadi si leukositnya tuh sampai 0, kayak nggak punya pertahanan tubuh, makanya dia demam terus. Jadi sempat kayak dokternya bilang jangan dikunjungin dulu deh, karena dia itu kan. Sampai akhirnya tahu pas hari besokannya tuh ini udah pasang nyari kan trombosit. Itu sempat tuh minta tolong ke teman-teman ke Instagram, donor darah A+. Besokannya naik, alhamdulillah, walaupun cuma dari 12.000 ke 14.000. HB-nya naik karena tengah malamnya itu dia udah nggak demam 6 jam, dimasukin tuh darah yang udah kita minta ke PMI. Jadi kan dia donornya darah dan si trombosit buat ngebus itunya, sama si leukositnya juga, tapi dari kayak vaksin gitu disuntik. Nah dari situ udah mulai naik, hasilnya keluar itu ternyata autoimun bukan leukemia gitu. Anemia aplastik. Jadi dia tuh kayak imunnya nyerang sumsum tulang belakang. Jadi harusnya produksi darah, tapi kalau imunnya lagi agresif, darah yang diapain juga dimakan sama dia, makanya itu yang buat rendah. Perawatan juga. Iya. Jadi kalau di daerah-daerah obat itu tuh langka katanya. Kalau misalnya kayak di daerah-daerah nggak ada obatnya. Jadi salah satu alternatifnya adalah Donor darah. sebulan sekali harus transfusi darah. Transfusi. Jadi kayak pampir gitu Pak, kalau udah mulai lemes tiap bulan harus transfusi darah Dimakan kita. terus kan. Lu ngapain cek lu? Emang betul Lu begitu. juga sama. Ruben juga sama. Kemarin. Sama persis. Sehat lu makanya, sehat lu yang sehat. Iya, juga. Ya udahlah, itulah cerita-cerita teman-teman sedarah ya, ngerti ya sih ya? Sama penyakit darah. Ya. Sedara lagi. Aduh. Ya udah, nanti kita ada ekor tulang. Tulang sumsum. Nah, inget nggak Andi itu cerita headline itu, ekor tulang sumsum yang salah nulis. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya, tetap di Brownies Obrolan Manis.